Selamat datang kembali di Duit Pintar. Makasih ya udah mampir. Kembali lagi bersama saya Christopher, host channel ini. Saya akan berbagi pengalaman saya dalam mengelola keuangan pribadi. Dan kali ini saya akan membahas mengenai 4 kondisi keuangan pribadi yang terkena dampak virus corona. Dan di akhir video nanti, saya akan memberikan beberapa solusi yang bisa membantu menyelesaikan masalah dari dampak tersebut. Langsung saja kita tonton videonya hingga akhir. Seperti yang sudah pernah saya katakan di video sebelumnya, bahwa virus corona ini menyebabkan kesehatan keuangan pribadi yang menjadi sakit-sakitan. Yang sebelumnya sehat-sehat saja, baik-baik saja, kali ini menjadi sakit-sakitan. Maka kali ini saya akan memberikan 4 kondisi keuangan yang terkena dampak virus corona. Yang pertama adalah orang-orang yang tidak terkena dampak sama sekali. Yang kedua adalah orang yang mungkin terkena dampak sebagian. Yang ketiga adalah orang yang sama sekali tidak mendapatkan penghasilan namun masih memiliki pekerjaannya dalam artian dirumahkan. Dan yang terakhir adalah yang terkena PHK, yang artinya sama sekali tidak ada penghasilan untuk saat ini hingga untuk saat yang tidak diketahui kapan selesainya. Mari kita bahas satu persatu. Kondisi yang pertama adalah yang sama sekali tidak terkena dampak virus corona, yang gajinya masih tetap jalan, pekerjaannya masih aman, mungkin bahkan beberapa mendapatkan kenaikan gaji ataupun menerima bonus. Yang seperti ini, walaupun tidak terkena dampak sama sekali, perlu diingat bahwa kita harus tetap prepare for the worst atau tetap harus bersiap siaga terhadap apapun yang bisa terjadi ke depannya. Dalam artian, walaupun aman di saat ini, harus tetap ada sisa dana darurat. Berapa banyakkah dana darurat yang dibutuhkan? 9-12 kali penghasilan bulanan, itu untuk amannya. Tapi paling tidak minimal harus ada 9-12 kali pengeluaran bulanan. Jadi dengan begitu, apabila terjadi segala sesuatu yang mungkin tidak kita prediksikan, sama seperti corona ini, paling tidak sudah ada bumpernya, atau paling enggak sudah ada bantalannya, jadi kalau jatuh tidak terlalu sakit. Seperti itu. Nah, dengan adanya dana darurat ini, maka kita bisa selalu bersiap siaga apabila ada hal yang buruk yang terjadi di kemudian harinya. Langsung kita masuk yang ke nomor 2. Kondisi kedua adalah kondisi di mana terkena dampaknya virus corona ini yang sedikit lebih parah dibandingkan kondisi pertama tadi. Di kondisi kedua, terdapat pemotongan, misalnya pemotongan THR. Atau mungkin tidak dapat bonus yang mana biasanya dapat. Atau hingga pengurangan gaji dari 20 hingga 80%. Yang artinya apabila dulunya mendapatkan penghasilan 10 juta, sekarang penghasilannya menurun hingga 8 ataupun bahkan ada yang sampai dengan 2 juta. Alasan perusahaan ini agar runway perusahaan semakin panjang atau masa hidup perusahaan semakin panjang. Yang artinya perusahaan tidak ingin juga mengalami kebangkrutan. Sehingga pekerja-pekerja atau karyawan-karyawan tetap diberikan pekerjaan dan dengan harapan apabila virus corona ini selesai, pekerja bisa beroperasi kembali dengan normalnya dan mendapatkan penghasilan yang sebelumnya didapatkan. Nah, ketika kondisi ini terjadi, banyak sekali dampak yang terjadi. Pertama adalah bagi yang punya cicilan, banyak sekali yang mungkin cicilannya menjadi tersendat-sendat atau bahkan ada yang gagal membeli aset baru. Mungkin kemarinnya sudah berpikir, kalau misalnya nanti ada dapat bonus atau dapat THR atau dapat dana lebih, maka saya akan membeli rumah, mobil, dan sebagainya. Kali ini mungkin itu harus ditunda terlebih dahulu. Atau mungkin ada yang lebih parah. Cicilan-cicilan yang sudah ada dikomitmenkan sebelumnya menjadi tersendat. Jadi kondisinya ketika di kondisi nomor 2 ini biasanya ada 3 dampak yang terjadi. Yang pertama adalah pembayaran utang atau pembayaran cicilan yang mungkin tersendat-sendat. Yang kedua adalah tertundanya pembelian aset. Dan yang ketiga adalah mungkin pembayaran cicilan hampir tidak mungkin dilakukan lagi.
Kondisi ketiga adalah kondisi yang agak parah, di mana karyawan-karyawan dirumahkan, diberikan penghasilan yang bisa dibilang hampir tidak ada. Mungkin ada beberapa perusahaan yang sedikit lebih baik, memberikan tunjangan sembako misalnya, atau memberikan sedikit dana yang mungkin hanya sekitar 10 atau 20% daripada gaji. Atau ada juga perusahaan-perusahaan yang merumahkan karyawannya dengan hanya memberikan gaji pokoknya saja, yang mungkin angkanya terbilang sangat kecil sekali. Kondisi yang seperti ini biasanya nih, cicilan-cicilan sudah pasti tidak terbayarkan karena penghasilan yang didapatkan hanya cukup untuk sehari-hari saja. Namun ada kelebihan dari yang bekerja seperti itu, yang mana yang telah dirumahkan, yaitu adanya waktu yang cukup banyak. Dan kondisi yang terakhir adalah kondisi nomor 4, yang mana kondisi ini adalah kondisi terkena PHK atau putus hubungan kerja. Atau mungkin ada banyak perusahaan menggunakan cara yang lebih sedikit licik menurut saya, di mana dengan tidak memperpanjang kontrak. Dan ini banyak sekali dilakukan oleh bukan saja perusahaan-perusahaan di Indonesia, namun juga perusahaan-perusahaan di luar negeri. Jadi, yang terkena kondisi seperti ini sudah pasti tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan. Yang artinya, saat ini adalah saat di mana harus melakukan suatu hal yang berbeda dibandingkan kondisi sebelumnya. Nah, saya yakin teman-teman mungkin jatuh di dalam salah satu dari 4 kondisi ini. Boleh dong dibagi di kolom komentar. Dari keempat kondisi yang sudah saya jelaskan tadi, ada persamaan dan ada perbedaannya. Persamaannya ada yang masih sama-sama mendapatkan pekerjaan atau punya pekerjaan. Di sisi lain, ada yang tidak punya pekerjaan. Kondisi pertama dan kedua sama-sama punya pekerjaan. Yang pertama tidak terkena dampak sama sekali, yang kedua terkena dampak sedikit, atau mungkin ada cukup lumayan banyak. Sedangkan yang nomor 3 dan nomor 4 adalah sama-sama sudah tidak memiliki pekerjaan. Bedanya adalah nomor 3 masih memiliki hubungan kerja. Nomor 4 sudah tidak ada hubungan kerja. Namun persamaannya kembali adalah kedua kondisi ini sama-sama memiliki waktu. Oke, kita akan mulai dari solusi untuk nomor 1, 2, 3, dan 4. Apabila kalian jatuh di kondisi nomor pertama yang tadi, maka yang perlu kalian lakukan adalah sekarang cek kembali kesehatan keuangan kalian. Apakah kondisi kesehatan keuangannya baik-baik saja, ataukah mungkin kondisi utangnya berlebihan, cicilannya berlebihan. Nah, kembali yang sudah saya sebutkan di video sebelumnya mengenai utang yang berlebihan. Apabila utang berlebihan, ini adalah saatnya kamu untuk merestrukturisasi keuangan kamu. Maksudnya gimana? Merapihkan kembali dan mencoba menurunkan kadar utangnya kita, yang mungkin sebulannya adalah hingga 50 atau 70% dari gaji, turunkan ke angka sehatnya yaitu 30-35% dari gaji. Oke. Kalau mungkin yang sudah dalam kondisi sehat, ini adalah saatnya bagi kamu semua untuk menambah yang namanya dana darurat ke angka 9-12 kali lipat dari penghasilan atau 9-12 kali lipat dari pengeluaran. Saya sih lebih menyarankan 9-12 kali penghasilan. Jadi ada bumper yang lebih tebal lagi dibandingkan yang berdasarkan pengeluaran. Dengan catatan, ingat tidak lebih besar pasak daripada tiang ya. Nah, bagi teman-teman yang berada di kondisi nomor 1 ini, tulis dong di kolom komentar dan bagi pengalamannya. Mungkin ada beberapa di antara kita yang jatuh pada kondisi nomor 2, yang mana penghasilan kita terdampak mulai dari kecil, sedang, hingga mungkin besar. Saya akan coba bagi solusinya satu persatu. Untuk yang pendapatannya terdampak kecil, maka hal yang paling mudah dilakukan adalah coba menurunkan gaya hidup sedikit. Jadi misalnya tergerus 20% penghasilan kita. Maka coba turunkan pengeluaran kita sebanyak 20%. Contoh misalnya kembali, ada yang merokok, kurangi rokoknya. Misalnya sehari 10 batang, jadikan cuma 8 batang. Atau mungkin yang selama ini terlalu royal belanjanya,
saat ini lebih memilih atau memilah-milah ketika belanja, yaitu utamakan yang kebutuhan primer atau kebutuhan utama. Sedangkan yang tambahan, ya nanti-nanti dulu deh. Kalau memang nggak butuh saat ini, ya sudah, ditunda dulu. Itu yang terdampak kecil. Namun ada yang kedua, yaitu yang terdampak mungkin sedang. Mungkin yang sekitar 40-60%. Nah, kondisi yang nomor 2 ini adalah di mana kita bisa coba memikirkan untuk mendapatkan penghasilan sampingan. Penghasilan sampingan seperti apa? Boleh istilah penghasilan sampingan yang lain adalah side hustling. Side hustling yang bisa dilakukan misalnya jualan kulineran secara online ataupun memberikan jasa kita secara online. Jadi ini adalah hal yang sampingan yang bisa kita lakukan sambil tetap melakukan pekerjaan kita yang ada di kantor. Nah, untuk kondisi yang bagian 2 dan yang terdampak besar, yaitu penghasilannya mungkin terpotong hingga 80%. Kalau menurut saya nih, ada bijaknya apabila saat ini untuk berpikir kembali, apakah bertahan pada pekerjaan saat ini. Karena pekerjaan saat ini juga mungkin tidak memungkinkan untuk kita menghidupi keluarga kita ataupun mungkin diri kita sendiri. Jadi akan lebih masuk akal apabila kita mulai mencari kapal lain untuk berlabuh dibandingkan tetap bertahan namun kitanya tidak bisa survive atau tidak bisa bertahan hidup. Oke, kita lanjut ke yang nomor 3. Nah, mungkin ada yang jatuh pada kondisi nomor 3 dan nomor 4. Boleh dong ditulis di kolom komentar, lalu dikasih like-nya ya. Yang jatuh pada kondisi nomor 3 dan nomor 4 ini, ada kesamaannya. Kembali saya ingatkan, kesamaannya adalah sama-sama punya waktu dan sama-sama tidak memiliki income. Mungkin bedanya adalah yang nomor 3 sedikit dapat lebih daripada yang nomor 4. Yaitu mungkin ada yang bosnya lebih oke, dikasihlah sedikit gaji pokok atau dikasih dalam bentuk sembako. Ada berbagai cara untuk memberikan insentif kepada karyawan. Jadi mungkin itu adalah salah satu yang dilakukan. Sama-sama punya waktu, maka bisa dilakukan beberapa pekerjaan lain di luar yang sudah dikerjakan saat ini. Yang mana karena waktunya banyak, mungkin bisa mencari full time job di tempat yang lain atau kerja penuh waktu di tempat lain. Ada beberapa industri yang ternyata malah bertumbuh di saat corona ini. Misalnya yang pertama, kulineran yang online. Jualannya online, bahkan pengirimannya juga semua via yang online. Via ojol biasanya. Atau yang kedua mungkin ikut pada industri logistik. Industri logistik di saat ini adalah industri yang lagi jalan atau lagi gencar-gencarnya. Yaitu orang mulai berusaha seminimal mungkin melakukan kontak langsung, melainkan melakukan bisnisnya secara pengiriman. Ada mungkin beberapa industri lain seperti industri trading, forex, saham, indeks, dan yang sejenisnya. Yang seperti ini adalah industri yang sedang berkembang-berkembangnya di saat kondisi ini. Dikarenakan banyak orang yang tidak bisa berusaha, tidak bisa bekerja, orang-orang mencoba mencari penghasilan alternatif melalui pasar modal. Nah, industri-industri seperti ini mungkin juga masih mencari atau mencoba menambah jumlah karyawannya. Boleh juga kita mencoba untuk mencari pekerjaan di industri tersebut. Atau mungkin industri-industri lainnya yang bisa kita coba cari di internet. Ada banyak sekali sumber yang bisa memberikan kita informasi seperti itu. Nah, saya akan bagikan link untuk freelance, pekerjaan freelance atau pekerjaan bebas yang mungkin bisa didapatkan di Indonesia. Jadi nanti saya akan bagikan linknya di deskripsi. Itu untuk yang kondisi nomor 3 dan nomor 4. Jadi singkatnya adalah cari pekerjaan baru. Jangan bersedih, jangan menunggu-nunggu lagi, karena kita nggak tahu kapan virus corona ini selesai. Apabila kita melihat kondisi Indonesia yang saat ini, jumlah kondisi coronanya semakin bertambah setiap harinya. Bahkan jumlah penambahannya sendiri, percepatannya juga bertambah. Jadi saat ini adalah saatnya kita untuk bergerak cepat. Bukan saatnya untuk bersedih-sedih, bukan saatnya untuk murung-murungan. Ini adalah saatnya kita untuk bergerak, berubah, dan saatnya untuk belajar kemampuan ataupun skill baru. Ingat, apabila di kondisi kita punya banyak waktu, namun kita tidak menambahkan skill atau kemampuan kita,
maka salahnya bukanlah salah orang lain, bukanlah salah di perusahaan yang lama kita bekerja, maka salah utamanya adalah salah diri sendiri yang tidak meluangkan waktu untuk belajar. Karena di saat ini adalah saat yang sangat baik untuk kita memulai pembelajaran hal-hal baru. Sudahkah Anda belajar hari ini? Tulis di kolom komentar ya. Jadi itu saja kesimpulannya dari 4 kondisi keuangan ini adalah yang pertama, kondisi yang nomor 1 yang bisa kita lakukan adalah ingat kembali tabungan dana darurat kita. Yang mana yang berikutnya adalah ingat kembali apakah keuangan kita dalam kondisi sehat. Yang mana cek kembali jumlah utang kita, kalau memang tidak sehat, sehatkan kembali keuangan kita. Ini adalah saatnya yang tepat. Kondisi nomor 2 adalah kondisi yang terkena penghasilan terpotong sedikit hingga besar. Yang sedikit mungkin boleh mulai untuk menurunkan gaya hidup. Inilah kesempatannya. Karena di saat ini adalah kita saat memaksakan diri untuk menurunkan gaya hidup kita. Yang nomor kedua adalah yang terkena dampak sebagian, mungkin bisa dibilang menengah. Yang demikian boleh dilakukan side hustling atau bisnis sampingan. Mungkin boleh masak kue-kuean di rumah lalu dijual online, atau yang sejenisnya. Ada banyak sekali bisnis sampingan yang bisa dilakukan. Yang kondisi nomor 3, yang mana penghasilan terpotong sangat banyak, atau mungkin bahkan mirip dengan kondisi yang nomor 3 dan nomor 4 yang terkena PHK dan yang kena dirumahkan, maka boleh coba untuk mencari kapal lain untuk berlabuh, mencari pekerjaan yang baru. Ada beberapa industri yang sudah saya sebutkan tadi, yang mungkin bisa dijadikan tempat berlabuh yang berikutnya. Mungkin ada yang mengatakan, saya nggak ada skillnya. Inilah saatnya kita untuk belajar skill baru. Karena kita punya banyak waktu, belajarlah skill baru supaya kita bisa siap kembali ketika kita nanti sudah selesai masalah coronanya. Perlu diingat kembali bahwa sukses tidak bisa dicapai dalam satu hari, namun sukses bisa dicapai apabila kita memiliki persiapan. Dan inilah saatnya untuk melakukan persiapan tersebut. Itu saja dari saya hari ini. Ingat klik tombol like, komen, dan subscribe. Nyalakan tombol loncengnya ya untuk video-video selanjutnya. See you next time.